Oke, monggo kita masuk ke pembahasan Asmaul Husna. Nggih menika al-ba'ir niki sampun masuk ke 49. Jadi total 99 kita sudah masuk ke angka 49. Nah, al-ba'ir Allah yang Maha membangkitkan. Ternyata saya mempelajari niki ada dua arti. Jadi pertama adalah yang mengutus, yang kedua membangkitkan. Nah, yang mengutus ini Allah al-Ba'ith. Mengutus siapa? Mengutus utusan, yaitu nabi-nabi yang ada mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu adalah utusan Allah. Tugasnya apa? Menyebarkan syariatnya Allah. Dan untuk Nabi Muhammad spesifik, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jadi Allah mengutus spesial untuk Nabi Muhammad apa? Diutus untuk menyempurnakan, liutammima, menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak-akhlak yang baik. Karena sebenarnya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga mendapatkan syariat untuk kebaikan. Nah, tetapi Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakannya. Jadi makanya di dalam zamannya Nabi Muhammad itu ada beberapa syariat yang dulunya pernah ada di masa Nabi sebelumnya. Ada yang dinaseh atau dihapus, ada yang tetap dipertahankan, ada yang diperbaiki. Itu sempurna. Yang dihilangkan apa? Dulu di Nabi, kalau tidak salah di Ustaz, ada syariat yang menyebutkan kalau kamu berdosa maka bunuhlah dirimu sendiri. Dengan bunuh diri itu dia akan bisa menghapuskan dosanya. Nah, di zaman Nabi tidak boleh, dilarang untuk bunuh diri. Jadi itulah makanya Nabi Muhammad melarang untuk orang itu membunuh diri. Jadi dilarang. Untuk yang tetap dipertahankan adanya sunnah atau syariat yang dulu pernah dipakai Nabi Daud, yaitu apa? Puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari puasa tidak. Itu sahih, itu namanya syariatnya Nabi Daud, tetap dipakai di masa Nabi Muhammad. Sekarang ini sunnah boleh, yang melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad boleh, yaitu sejenis boleh. Kalaupun memakai sunnahnya Nabi Daud boleh. Hari puasa besok enggak, itu boleh. Jadi sunnahnya tetap dipertahankan. Itu yang namanya beberapa hal yang disempurnakan dan dilakukan oleh zamannya Nabi Muhammad. Kita juga ingat bahwasanya ada nabi-nabi yang khusus lagi yang mendapatkan kitab. Jadi nggak semua nabi mendapatkan kitab. Nabi Musa apa? Taurat. Okay? Nabi yang berikutnya apa? Nabi Daud. Apa? Zabur. Yang berikutnya Nabi Isa. Apa? Injil. Yang terakhir Nabi Muhammad itu Al-Quran. Jadi ada 4 kitab yang itu isinya adalah menyebarkan syariat dan menyebarkan kebaikan pada umatnya. Karena dengan datangnya Nabi itu meluruskan umat yang sebelumnya. Jadi makanya ada yang spesial dikasihkan Allah berupa kitab, ada yang tidak. Dan Nabi itu memang spesial. Nabi Muhammad adalah khatamin nabiin atau yang merupakan paling akhirnya nabi-nabi. Jadi ketika ada yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, ya jelas itu nabi palsu. Ya, pada senang aku nabi berarti nabi yang palsu. Oke, itu tentang mengutus. Yang kedua adalah membangkitkan. Nah ini agak mendawasi, menakutkan, meneramkan. Gitu. Karena apa? Nanti kita ketika mendekati atau masuki hari kiamat, ada
malaikat yang bertugas apa? Meniup sangkakala atau terompet. Ketika Allah sudah berkehendak, ya Israfil, tiuplah. Semua akan mati, semua akan bergelimpang, gempa dan sebagainya, kiamat sudah masuk. Kemudian setelah semua sudah hening, nggak lagi, dan Allah memutus Israfil, tiup yang kedua, lah muncullah, bluk. Zaman Nabi Adam, Nabi manusianya muncul semua sampai hari kiamat itu semua muncul. Ada yang begini, ada yang begitu. Nah, di antara orang yang dibangkitkan itu ternyata ada 7 kelompok yang diberi maunah, yang diberi Allah anugerah untuk diselamatkan. Nah, ini spesial, ini orang yang 7 ini spesial. Kita ada nggak di sini kira ini? Pertama siapa? Pertama adalah yang namanya pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil itu mendapat anugerah, dia akan diselamatkan di hari kiamat. Bu, kalau dengan bayangke di masa pembangkitan kedua itu atau pembangkitan itu akan ada situasi di mana matahari itu yang sekarang ini kita lihat itu jauhnya mungkin sejauh mata pandang itu sudah asing. Nah, nanti akan ditaruh di atas kepala kita masih sebentar. Jadi bayangkan itu panasnya bukan main, keringatnya itu bisa dipakai buat banjir keringat. Jadi makanya orang yang di antara 7 orang itu yang diselamatkan, kita berdoa moga-moga ada di dalam 7 kelompok itu. Yaitu kenapa? Orang pemimpin yang adil. Karena sekarang ini Indonesia banyak pemimpin yang gak adil, gak amanah. Itu yang mungkin nanti tidak bisa diselamatkan oleh Allah. Karena apa? Dia tidak menjadi pemimpin yang adil. Nih. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah pemuda yang taat beribadah. Jadi ketika dia taat beribadah, ketika waktunya sembahyang, ketika waktunya zakat, ketika waktunya puasa, artinya dia menjalankan ibadah dengan taat. Itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa-masa kita sangat membutuhkannya. Itu pada masa hari kiamat. Yang kedua, yang ketiga siapa? Orang yang tertambat hatinya dengan masjid. Dia suka ke masjid, dia suka ke masjid itu entah karena pengen sembahyang, entah pengen ikut membantu acara masjid. Seperti kemarin yang ada acara korban kita membantu dan sebagainya, itu juga insya Allah termasuk dalam kategori hatinya tertambat dengan masjid. Yang ketiga ya, yang ketiga. Yang keempat apa? Orang yang laki-laki atau perempuan yang ketika diajak lain pasangannya untuk berzina, dia menolak. Jadi ketika ada yang mengajak untuk berzina, menolak. Nah, berarti dia juga masuk kategori 7 orang yang diselamatkan oleh Allah di masa hari kiamat nanti. 4. Yang kelima apa? Orang yang bercinta atau saling bercinta atau saling mencintai, yang itu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada pasangan suami istri dan itu sah dan itu halal, nah makanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia juga masuk mendapatkan kategori diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Dan kenapa? Orang yang gemar bersedekah dengan cara diam-diam. Nih, orang yang bersedekah dengan cara diam-diam. Yang ke-6. Yang ke-7 itu kalau orang yang setelah pertama orang yang pemimpin adil, yang kedua orang yang taat beribadah, yang ketiga orang yang hatinya tertambat dengan masjid,
kemudian orang yang diajak zina tidak mau, kemudian yang kelima adalah orang yang saling mencintai dengan atas dasar Allah, yang keenam orang yang bersedekah. Coba yang tujuh yang tadi. Jelas ini kita mau milih yang mana? Kita mau mendapatkan anugerah Allah enggak ketika nanti di masa-masa kita butuhkannya. Nah, monggo itu kita pilih yang mana? Karena selain dari itu mungkin kita tidak akan mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita pilih yang mana? Di situ bisa milih yang pertama. Meskipun di sana terlihat nama pemimpin yang adil, sebenarnya kita pun adalah pemimpin. Minimal pemimpin di rumah kita sendiri. An ra'iyati kullukum ra'in wa kullu ra'in an ra'iyati. Jadi kalian semua adalah orang yang pemimpin dan kalian harus berani untuk mempertanggungjawabkan pemimpin kalian. Jadi artinya apa? Kita di sini pun tetap juga menjadi pemimpin meskipun bukan Pak RT, bukan Pak Gubernur, bukan Pak Camat dan sebagainya. Kita pun di sini adalah menjadi pemimpin diri kita sendiri. Minimal kita memimpin orang yang anak kita atau siapa yang menjabat sebab kita. Itu minimal itu. Yang kedua, kalau kita mau menjadi orang yang senang dengan di masjid, monggo, mari kita ke masjid. Minimal kita senang dengan masjid. Ya, minimal kan itu sudah kayak semacam terlambat di masjid. Jadi kalau saya sama istri itu gini, saya sering kalau jalan-jalan itu memilih tempat musola masjid yang enak dihampiri. Minimal kita buat leleh atau minimal buat ke belakang itu enak. Saya punya beberapa rekreasi kalau jalan ke Santung sih bersini. Nah, kalau Medion itu saya mampir di masjidnya polisian yang dekatnya stasiun. Kalau saya ke Nganjuk saya masuk sini. Itu ada beberapa pilihan yang saya bisa jadikan pilihan rekomendasi. Nah, itu coba dipilih sebagai tempat rujukan. Jadi itu juga menjadi satu bahwasanya kita senang dengan yang namanya masjid. Nah, makanya monggo kita pilih yang mana yang mau kita, dan tujuh itu yang kita jadikan pilihan dan kita semoga menjadi salah satu dari maunah Allah yang berupa tadi mendapat pengampunan, dapat maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menderitanya kita menghadapi yang namanya berkumpul di padang mahsyar dan parasnya bukan mainan.